malam, ketemu lagi dengan saya Ari DJ. Kali ini saya akan mereview gelas kenangan Indosiar. Nah, kenapa saya bisa dapat gelas seperti ini ya? Ini sebenarnya gelas saya itu sudah lama, berhubung waktu itu pecah, jadi saya pesan lagi sama Aki Nanang, ini sudah sampai, ini buat kenang-kenangan ya. Dulu saya sudah punya itu pas waktu Indosiar ulang tahun yang ke-1 ya, tahun ke-1 Indosiar. Jadi saya waktu itu bilang ke ponakan saya nih, bilang, "Dit, paketaken gelas Indosiar, Dit, gelas keramik nang lemari nggo konten YouTube, kirim ke alamat Ari DJ, Salon Jalan RS nomor 92 Cepu, depan Taman Seribu Lampu, Jawa Tengah. Saya ki paketin Dit lewat CN, mengko tak ganti duit paketnya nggolo apa goleti bil nang lemari." Jawabannya ponakan saya apa jawaban Islam? Gelas Indosiar wis pecah nih, suwe banget bertahun-tahun gitu ya. Wong wis suwe banget kok pecah nih. Saya WA seperti teman-teman ya. Nah, ini WA saya ke keponakan saya. Nah, berhubung gelas saya pecah, akhirnya saya punya ide, punya akal, saya pesen sekalian sama Aki Nanang ini nih, gelas Indosiar nih. Kenapa saya mendapatkan gelas seperti ini? Ini perjuangannya sangat sangat susah sekali. Dulu saya waktu itu ikut media agensi Division, itu pimpinannya Mbak Imel yang ada di Kalimalang, Jakarta Sampurna, Bekasi ya. Jadi dulu saya waktu ikut agensi itu ada tesnya dulu. Jadi kita tes acting itu, dites sama Mas Hendra, kalau masuk itu berarti lolos. Zaman itu dulu bayar 260.000. Alah, zaman itu 260.000, saya waktu itu masih SMA kelas 1 ya. 260.000 saya pusing di tes. Waktu itu saya lolos. Waktu itu saya suruh acting ekstran, yang artinya begini, "Oh Cruz, maafkan saya Engtran, saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini," seperti itu ceritanya, seperti itu. Terus teman saya membalasi, "Oh ya, tidak apa-apa," seperti itu. Pokoknya artinya seperti itulah, kira-kira seperti itu. Dulu saya ada naskahnya banyak juga. Waktu itu saya dites banyak, akhirnya saya masuk 10 besar. Nah, setelah masuk 10 besar di media agency Division itu, saya suruh bayar 250.000. Akhirnya saya jual kalung ibu saya waktu itu 10 gram buat membayar, karena saya lolos audisi untuk masuk di agensi itu. Nah, dari agensi Mbak Imel itu saya sering diajak ikut casting, terus sering diajak figur-figuran, Kaca Benggala, Brahma Kumbara, dan lain-lain, syutingnya di Cibubur. Terus ini nih. Nah, ini nih gelas ini nih. Kenapa saya dapat gelas seperti ini ya? Dulu waktu itu saya ikut kuis Terserah Anda, itu yang membawakan acara itu Pak Deddy Miswar itu. Jadi pesertanya itu penonton. Jadi kuis Terserah Anda itu zaman dulu itu, jadi kita distelin sebuah sinetron, nanti kita suruh memecahkan masalahnya, kenapa bisa terjadi ini, seperti itu gitu. Akhirnya saya dapat gelas ini. Sebenarnya waktu itu saya dapat bukunya juga, terus dapat goodie bagnya juga komplit ya. Gelas Indosiar ini perjuangan sangat panjang sekali, bisa sampai ke kuis Terserah Anda itu ya. Dulu ya, itu pas ulang tahun acara Indosiar yang ke-1 nih, saya waktu itu ada tulisannya yang ke-1 seperti itu, tapi dulu nggak seperti tulisannya. Pokoknya udah lama banget lah ulang tahun yang Indosiar ke-1 itu. Dulu pas ada acara kuis Terserah Anda itu, saya syutingnya di Indosiar kalau nggak salah di studio berapa itu. Pokoknya udah lama sih, wong saya masih SMA kelas 1 atau kelas 2 itu ya. Dari tempatnya Mbak Imel itu saya sering diajak itulah casting, iklan, sinetron, tapi yang seringnya dapatnya figur-figuran. Nah, dulu saya pernah ikut syuting juga, namanya sinetron Bolak Balik Si pertama itu. Saya sebenarnya sudah mulai dapat peran-peran. Waktu itu saya dapat peran Aki-Aki. Sutradaranya waktu itu Bang Rizani orang Indosiar itu sutradaranya. Jadi dulu saya dilatih sama Bang Rizani, itu latihannya juga di Bekasi juga ya, bareng teman-teman, ada si Novan, ada si Ristina, ada Mas Hendra, ada Mbak Lia, dilatih sama itu sutradaranya langsung. Makanya saya sering main ke Indosiar dulu, sering ngasih foto-foto untuk casting gitu. Dari situ saya udah mulai dapat peran-peran kecil. Dulu waktu itu saya ikut bolak-balik sip itu waktu bareng sama Titi Kamal waktu itu masih SMP, saya udah SMA. Itu syutingnya kalau nggak salah di mana ya, di Pondok Indah apa di mana tuh dulu tuh, sama Mbak Imel juga, ada Reni Jayusman, ada Barkah, Titi Kamal, terus begitu Mewu juga tuh. Saya waktu peran jadi aki-aki waktu itu ya. Ada Husni Tamrin juga, halo Husni Tamrin, mudah-mudahan masih ingat dengan saya ya. Dulu syutingnya di situ ya. Sebenarnya saya sudah mulai dapat peran-peran kecil dikasih sama Bang Rizani yang kecil-kecil dulu, cuman waktu itu saya nggak lanjut.
langsung ikut di teater beling zaman itu ya. Terus apalagi ya, terus Pak, oh ya, dari Mbak Imal itu dulu saya pernah ikut itu loh, tari kecak di Anjungan Balde, kalau nggak salah 2 hari ya, itu pulangnya malam tuh, syutingnya tari kecak, kita pakai pakaian adat Bali itu, jadi kita nari kecak seperti ini, tari kecak seperti ini, baru kita tidur gini ya gitu, kita tuh telanjang, nggak pakai kaos ya, cuma pakai adat Bali seperti itu. Tuh tari kecak di Anjungan Bali itu saya dari agensinya Mbak Imel. Halo Mbak Imel, mudah-mudahan masih ingat dengan saya, gimana agensinya masih buka apa enggak. Itu dulu perjuangan sekali, saya hujan-hujan mesti ke Jaka Sampurna sampai bolos-bolos sekolah hanya ikut casting untuk masuk di agensinya Mbak Imel. Dulu ada seragamannya, kaos sama topi sama celana training. Nah, zaman dulu saya waktu itu belum punya belum punya HP, baru punya HP. Akhirnya saya minta beli pager Nusaling itu. Zaman dulu saya beli di Arion Mall Rawamangun itu, supaya kalau ada callingan itu ada callingan, ini Ri ada itu besok ada syuting gini ya, ternyata figur-figur nggak apa-apa, tapi saya dengan senang. Zaman dulu itu saya sudah punya pager namanya Nusaling. Dulu waktu itu saya beli 260.000 itu di Mall Arion Plaza. Itu kakak saya yang beliin sampai jual kalung juga. Itu pengorbanan saya tuh, kehujan-hujanan ikut casting. Terus kita naik bis dari Pulau Gadung, terus langsung ke Jaka Sampurna. Dulu waktu itu saya belum tahu rutenya, taunya dari Cakung sebenarnya ada langsung di Kranji nyambung lagi ke Jaka Sampurna, sebenarnya lebih dekat. Jadi waktu itu saya belum tahu, jadi lewatnya Pulau Gadung, naik lagi bypass sono, ntar nyambung lagi naik angkot KWK, turunnya di Jaka Sampurna. Ya pokoknya seneng banget ya dulu, zaman dulu. Pelatihnya Mas Hendra juga, dan Balia dan lain-lain. Saya juga bareng sama Mika, itu tamunya kan Natali Amoy yang di Peter Sairan Taman Anggrek itu dulu satu angkatan dengan Mika itu. Halo Mika, masih suka ke Peter Sairan Taman Anggrek enggak? Mika dulu bareng sama saya tuh, sampai dia punya rumah di bekas Jaka Sampurna, rumahnya kosong. Dulu pernah ditempati Mas Hendra juga, saya juga sering main ke sono ya. Seperti itu. Inilah gelas kenangan saya dulu di Indosiar pas ikut kuis Terserah Anda, yang pembawa acara Deddy Miswan. Terima kasih Mbak Imel. Saya bisa mendapat gelas seperti ini butuh perjuangan ya. Sampai saya waktu itu habis tari kecak itu, dulu saya pernah sampai tidur di Pasar Keraji di Emperan tuh bareng Novan. Habis pulang syuting, nggak ada mobil, nggak ada apa, akhirnya saya mampir ke tempatnya Mas Ali. Halo Mas Ali, gimana, masih jualan bumbu-bumbu di Pasar Keraji Mas Ali? Masih ikut casting nggak? Nih dulu saya juga punya teman namanya Mas Ali. Dia sering ikut casting juga bareng saya. Dia pinter nyanyi dangdut. Dia di Mas Ali itu orang mana ya, orang Jawa Timur kalau nggak salah, orang mana ya, Blitar apa orang Nganjuk itu. Dia jualan bumbu di Pasar Keraji, bumbu-bumbunya dia direnteng-renteng, ada bawang putih, ada kemiri, ada merica, ada ketumbar, seperti itu. Tapi dia aktif di bidang seni tuh Mas Ali. Orangnya pinter, dia dulu sering ikut-ikutan di TV juga, ikut audisi dangdut juga Mas Ali. Mudah-mudahan masih ingat saya, bisa ketemu lagi dengan saya nanti Mas Ali ya, bisa hubungi nomor saya ya di itu. Dan jangan lupa tonton YouTube saya Mas Ali ya. Buat teman-teman saya dulu yang di Sanggar Media Agency Division yang ada di Jaka Sampurna, mudah-mudahan masih ingat dengan saya, dan teman-teman semua yang ada dulu di Teater Beling, terus di Sanggar Batara Guru, terus Sanggar Batai Populer, pimpinan itu Papi, pimpinan Tata Suwarta. Kalau Sanggar Batara Guru dulu saya barang itu loh, Dudun Manyun, terus Rini S. Bonbon, Opi Kumis, terus Ujang Ronda, Hairul, dan lain-lain. Foto-foto saya masih ada dulu, yang sering suka main-main di TVRI program 2, tapi dulu drama Betawian ya. Seringnya saya ngisi di program 2 TVRI. Dulu pas saya ikut pimpinan Sanggar Haji Tata Suwarta, itu Sanggar Batara Guru. Kalau yang Sanggar Betawi Populer itu pimpinan Papi, rumahnya di Gang Sentiong, Kramat Sentiong, Senen. Itu juga TVRI juga. Seringnya di program 2 juga ngisi acaranya. Dulu saya bareng cucunya Papi itu namanya Iis tuh. Dia pernah main Panji Tengkorak di Indosiar tuh. Iis, halo Iis, apa kabarnya? Masih tinggal di Sentiong kah Iis? Nah, Iis tuh cucunya Papi yang punya Sanggar itu orangnya cantik kayak bule ya. Dia dulu pernah main di Panji Tengkorak, dia udah dapat peran dari situ. Dulu kalau saya di Sanggar Beling tuh, di Sanggar Beling itu pimpinan Imam S. Bumi aja, saya satu angkatan dengan Nanda Derista, adanya Elma Teana, dan teman-teman. Itu latihannya dulu ya di Rawamangun, di Balai Rakyat tuh, dekat Arion Mall Plaza ya.
Jadi seneng sekali dulu saya waktu di Jakarta tuh ikut kegiatan seni, pokoknya seneng deh ikut casting-casting. Nanti foto-foto saya ada tuh yang ada sama Diki Wahyudi, Tamara Blesen itu juga ada, masih figur-figuran tuh dulu syutingnya di BNI 46. Terus sama ini ke Kuswirawati juga dulu pernah tuh sinetron apa dulu penari ular syutingnya tuh di Cikini, di diskotek Cikini, saya dulu masih ingat itu dari saya ikut sama itu loh, Mariska Modeling pimpinan ibu siapa ya, aduh saya lupa nih, Mariska Modeling, Cindy Sherly, pimpinan Cindy Sherly itu. Dulu saya juga sering ikut tuh sama Cindy Sherly, sering di calling. Ya nggak apa-apa walaupun figur-figuran, tapi dulu saya sering banget ikut seperti itu. Dan foto-foto saya banyak di kampung, nanti akan saya kasih lihat foto-foto saya pas saya masih figur-figuran ya. Banyak. Dulu sering ikut di mana? Sinetron di itu loh, Kalibata juga. Terus pernah sama Septian Dewi Cahyo, saya juga di daerah Kemang tuh, saya waktu itu dapat peran apa ya, dialog sama dia. Dulu ya masih peran kecil-kecilan, casting ikut Extravaganza juga dulu, dari yang satu sampai yang terus saya ikut terus, cuman belum pernah masuk tuh. Dulu baru bareng sama teman-temanku tuh. Dulu si Omes juga tuh castingnya dulu bareng saya, tapi dia yang masuk, ada Omes, ada siapa lagi tuh dulu tuh casting Extravaganza. Jadi dulu saya di Jakarta sering ikut casting, sering main ke Trans TV, Indosiar, RCTI, terus ke Multivision ngisi-ngisi data, Multivision, Tarvision, MD Entertainment, ngasih foto itu, ngasih data, kasih foto, di belakangnya kasih data, nama gini, nama tinggi, alamat dan lain seperti itu. Nanti kita ngasih foto ke PH itu, nanti kita akan dipanggil ya, kadang dipanggil kadang enggak. Dulu saya sering banget kemana-mana tuh ikut-ikut seperti itu, casting ya. Memang dulu cita-cita pengen jadi artis tapi belum kesampaian, baru udah kesampaian, cuman ya itu peran kecil-kecilan, tapi nggak apa-apa itu, buat pengalaman saya seperti itu ya. Jadi saya banyak ketemu teman-teman sama orang-orang seni, apalagi waktu ikut teater beling, wah pokoknya senang sekali. Kita manggung-manggung setiap gor yang ada di Jakarta kita kunjungi seperti itu ya. Mungkin dulu saya waktu kalau tekun ya mungkin udah bisa jadi artis mungkin ya kali ya, cuma karena saya nggak, kurang fokus, kurang tekun. Waktu itu saya habis teater beling itu langsung saya kerja gitu, jadi sales tuh teman-teman saya, jadi sales alat-alat kesehatan, ada sabuk pelangsing, ada apa, sandal kesehatan, parfum. Saya dulu tempat dipindah-pindah di Ciamis, di Bandung, di Tasik, di Cilacap, sampai pada saya waktu itu nggak ada gaji pokok. Waktu itu saya ikut sama perusahaannya Pak Zainal, orang Ciamis itu, namanya TV Collection. Saya dulu pakainya dasi, pakai lengan panjang, bawahnya tas gede. Dulu saya pas mau promosi itu takut, berani nggak, akhirnya saya perkenalkan setiap ada orang duduk, halo selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Ari dari TV Collection, gini langsung saya gelar dagangannya seperti itu. Lah pokoknya saya seperti itulah dulu. Kelanjutan seperti itu. Terus saya suruh ngajarin anak buah. Waktu itu saya pokoknya kalau sudah punya anak buah 7 saya dikasih kantor sendiri ya. Waktu itu saya yang bertahan saya sama Ulfi doang. Halo Pak Jenderal, mudah-mudahan masih ingat saya ya. Saya sama Ulfi doang yang bertahan di Bandung sampai perusahaan itu maju lagi. Saya sudah dapat anak buah 7, cuman nggak dikasih kantor. Akhirnya saya mutung ngambek, akhirnya saya keluar, ijazah saya ambil di Pasar Pramuka. Dulu saya ngelamarnya di Pasar Pramuka, Pasar Burung itu. Cuma jadi sales, nggak ada gaji pokoknya. Jadi kita sistem komisi, ambil barang sekian, dari sono sekian kita jual sekian, udah ada brosurnya kita ambil untuk sekian. Tinggalnya di Bandung sampai hujan-hujanan. Walah perjuangan saya dulu di Bandung, di Ciamis, di Cilacap, di Tasik tuh. Bawa tas gede, gembul yang gede-gede, di Purwokerto juga saya tuh jadi sales ya, seperti itu. Nanti akan, saya juga dulu pernah kerja di kafenya Ikang Fauzi, Taste of Asia yang ada di Ancol ya. Saya dulu ikut Bu Oli. Halo Bu Oli, mudah-mudahan masih ingat dengan saya. Dulu ikut kas Makassar itu loh. Itu jadi tendanya itu di depan Putri Duyung. Jadi pokoknya suka dukanya tuh banyak banget dah. Jadi kalau ada tamu makan tiba-tiba hujan kabur ya, kita yang nombokin, harus cari saat tamu itu sampai ketemu. Karena waktu itu kan makanan juga lumayan mahal-mahal ya. Seperti itu. Di Ancol juga saya dulu pernah tuh ketemu banyak artis-artis, karena ada panggungnya juga, pengunjung juga banyak artis-artis, ada Melly Guslo, ada siapa namanya, Ola Ramlan dan lain-lain. Sekarang kalau nggak salah namanya Bandar Jakarta deh, dulu Taste of Asia dulu.
seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di channel-channel saya berikutnya. Jangan lupa like dan komen subscriber. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.